Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trini Widiati Yulia. Saya ibu rumah tangga dan pemilik brand fashion Muslim. Subhanallah, saat ini kita sedang diuji dengan adanya wabah virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Bukan saya saja yang diuji, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia. Banyak korban berjatuhan karena penyebaran virus yang cukup masif ini. Bahkan, seluruh sektor kehidupan pun cukup terpengaruh. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk saling membantu satu sama lain untuk membantu para pasien, tenaga medis, dan orang-orang yang kena imbas dari wabah virus COVID-19. Cukup klik link di bawah ini atau transfer melalui nomor rekening di caption video ini. Yuk kita sama-sama saling bahu-membahu, peduli Indonesia, cegah COVID-19. Semoga keluarga kita, negeri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin wabah ini segera berakhir, kita semua bertanggung jawab. Kuncinya adalah disiplin, disiplin, disiplin. Negara-negara yang disiplin berhasil menekan, tidak seperti negara yang kurang disiplin. Disiplin apa saja? Satu, disiplin pakai masker. Penyebaran ini karena droplet, karena percikan. Jikalau setiap orang Indonesia menggunakan masker, tidak ada percikan yang bertebaran di mana-mana. Ada di sini, bisa segera dicuci. Walaupun kita sehat, tapi boleh jadi kita membawa virus itu. Oleh karena itu, pastikan punya masker, selalu pakai masker, disiplin pakai masker. Dua adalah disiplin menjaga jarak. Diam di rumah kalau tidak ada kewajiban keluar. Kalaupun wajib keluar, jaga jarak, jaga jarak. Jangan biarkan ada penularan karena jarak yang dekat. Tiga, disiplin kebersihan. Pakai sabun dengan standar yang tinggi kebersihan kita. Virus itu tidak akan hidup di tempat yang bersih, yang terang dan kering. Empat, disiplin jaga vitalitas stamina diri kita. Makan yang cukup, seimbang, banyak sayuran, buah-buahan. Minum disiplin 2 liter minimal sehari. Tidur yang cukup, jangan telat tidur. Dan olahraga 30 menit sehari. Dan jangan stres. Hindari membaca, memikirkan sesuatu yang membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah. Dan kelima, kunci disiplin adalah disiplin menggapai pertolongan Allah dengan memperbaiki ibadah, sholat tepat waktu berjamaah, baca Quran, banyak zikir, banyak munajat, banyak istighfar, dan kunci utama lagi adalah banyak sedekah. Inilah saatnya kita menolak bala dengan menolong sesama. Semoga 5 disiplin ini akan mendatangkan pertolongan Allah, wabah diambil, dan hidup kita bisa berkah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Fight COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali rekan-rekan semua di malam yang berbahagia ini, tentu bersama keluarga tercinta, dan insya Allah mudah-mudahan kabar sehat, kabar baik, dan juga kabar bahagia menyertai rekan-rekan semua dan juga keluarga di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berjumpa kembali sahabat semua bersama saya Zordi Mujahid dalam kajian online ini bersama DP Peduli, yang merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang juga menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan juga untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat, rekan-rekan yang membutuhkan, termasuk yang terdampak wabah COVID-19 pada hari-hari ini, bulan-bulan ini. Inilah salah satu program dari DP Peduli, adalah diantaranya membuat satu kelas online namanya kajian online bagi kita, media untuk tolabul ilmi. Dan insya Allah sekarang kita akan bertolabul ilmi, akan meningkatkan keimanan kita kembali kepada Allah di malam hari ini bersama Al-Ustadz Fahmi Salim, yang juga insya Allah tema kita di sini adalah yuk
tadabur Al-Quran. Nah, ini insya Allah kita akan bertadabur Al-Quran dimulai malam hari ini karena Ustadz Fahmi Salim akan membersamai kita mentadaburi Al-Quran setiap hari Sabtu di setiap pekannya, insya Allah. Dan boleh rekan-rekan kami persilakan juga untuk mempersiapkan alat tulisnya karena balik lagi ya, ketika kita akan bertolabul ilmi, alangkah baiknya jika seorang pelajar itu juga menuliskan ilmu itu di kertasnya atau mungkin di laptopnya atau bahkan di teknologi yang dia miliki. Baik, kita akan juga langsung sapa Ustadz yang sudah bergabung di malam hari ini. Sahabat semua, sudah ada Ustadz Fahmi Salim yang telah bergabung. Kita langsung sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, nampaknya Ustadz masih termute ya Ustadz ya, boleh dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Selamat malam hari ini. Alhamdulillah bisa jumpa dengan sahabat semua, dengan Mas Jorgi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Sudah bisa dimulai Ustadz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Karena Ummul Kitab Surah Al-Fatihah ini bukan hanya sebagai pembuka kitab Al-Quran, sebagai ringkasan atau induk isi daripada Al-Quran, tetapi juga 7 ayat surah Al-Fatihah ini, kata Rasulullah SAW, adalah ar-raqiyah, itu dapat menyembuhkan, ya, sebagai ayat ruqyah. Asy-syafiyah juga menyembuhkan, al-kafiyah yang mencukupi nutrisi kehidupan kita. Ya, dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, ya, melindungi kaum muslimin dan muslimat, melindungi bangsa dan negara kita, juga umat Islam di seluruh dunia, agar Allah berikan kita kesabaran, ya, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan segera oleh Allah, yang sehat mudah-mudahan dapat menjaga dirinya, ya, mendapat meningkatkan imunitas tubuhnya, dapat bersabar. Ini penting, kata kunci, bersabar, menahan diri untuk, ya, mentaati, ya, menjalani protokol kesehatan. Sekaligus mentaati fatwa ulama yang insya Allah semuanya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah menjadi lahan medan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai, ya, kajian kita pada malam hari ini, ya, dengan membuka kajian ini. Mari kita lihat, ya, sini sudah saya share Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra itu ayat surat yang ke-17. Ya, surat ke-17. Ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, apa firman Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan, ya, dan mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini itu mendatangkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin, dan mendatangkan syifa, obat penawar bagi kita. Kenapa? Yaitu dengan membaca Al-Quran,
dengan mentadabburi Al-Quran, ya, insya Allah akan Allah turunkan obat penawar bagi kita. Dan juga rahmat bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu fungsi tadabbur Al-Quran, ya, kajian kita tiap Sabtu malam Ahad ini, ya, pemirsa semuanya, adalah mentadabburi Al-Quran. Untuk apa? Meraih obat. Ya, kita ingin mendapatkan obat dari Allah. Ya, ibarat orang lagi sakit, ya, dia nyari obat, bingung mau kemana. Ya, nah, kalau sakit tubuh, kita datang ke dokter, minta diagnosa, minta resep obat. Betul kan? Ya, lalu setelah dikasih resep, kita datang ke apotek, kita cari obatnya di sana. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang beriman ini sakit bukan sakit fisiknya, tapi jiwanya. Nah, sekarang di sini kita melihat ketika terjadi bencana, terjadi musibah, ya, akan nampak di hadapan kita, ya, semua aib-aib diri kita. Ya, dengan musibah ini salah satu fungsinya, salah satu hikmahnya adalah dia membongkar semua isi hati kita sebagai hamba Allah. Ya, memperlihatkan, menunjukkan sikap kita yang asli. Apakah kita ketika mendapatkan musibah ini, ya, dapat bersabar atau dia mencibir? Nauzubillah min dzalik. Apakah seorang ketika mendapatkan musibah itu dia akan look down, ya, akan menyadari, ya, tentang posisi dirinya, merenungi, melihat ke dalam, melihat ke bawah, atau dia malah semakin sombong. Ya, dengan musibah juga, ya, pemirsa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kelihatan mana yang suka berbuat baik kepada sesama dan mana yang egois. Ya, subhanallah. Ini hikmahnya musibah itu. Ya, contoh sekarang di saat musim musibah seperti ini, ada yang memang kelihatan jiwanya baik, bersih, ya, dia suka berbagi, suka bertolong menolong dalam kebaikan, tapi di sisi lain ada yang egois. Ya, ya. Apa? Menimbun barang misalnya. Menaikkan harga bahan pokok, ya. Masker jadi langka, yang tadinya satu box 75.000 sekarang bisa dijual ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian banyak karakter asli manusia itu akan nampak ketika dia sedang diuji oleh Allah dalam bentuk musibah yang merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman ketika dia mendiagnosa dirinya, dia melihat dirinya, dia berkaca kepada dirinya, ya, ketika dia mendapati dirinya sakit, di mana dia mau cari obat? Bagaimana dia mau konsultasi, ya, untuk mendiagnosakan penyakit hatinya? Kalau penyakit fisik tubuh, datang ke dokter. Ya, didiagnosa, dapat resep, datang ke apotek, dia beli obat, dia ambil, dia makan sesuai dengan saran dari ukuran dokter itu. Berapa kali sehari? Berapa ukurannya, kadarnya? Nah, kalau kita punya penyakit hati, datangnya kemana? Konsultasikanlah kepada Allah. Allah pemilik hati seluruh hamba yang ada di muka bumi ini. Allah telah menurunkan kitabnya Al-Quran ini sebagai pedoman. Disitulah apotek yang memuat seluruh obat bagi penyakit kehidupan kita. Bagi penyakit hati terutama. Ya, maka itu surah Al-Isra ayat 82 ini mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allahu akbar. Kami turunkan, ya, dari Al-Quran itu apa? Obat penawar bagi hati yang galau, hati yang sedih, hati yang gelisah, ya, hati yang dilanda pancaroba, ya, subhanallah. Ini kita harus kembali kepada Allah, mentadabburi Al-Quran, karena sebaik-baik aktivitas, apalagi sekarang, ya, Mas Sorgi dan juga pemirsa semuanya, kita lebih banyak di rumah nih sekarang. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Ya, sebelum Ramadan Allah kasih turunkan rahmat yang luar biasa kepada kita sekarang ini.
Biasanya tahun-tahun lalu kita baru ingat Ramadan 1 hari sebelumnya. Oh, besok udah mau puasa. Tapi sekarang ya Allah turunkan rahmat luar biasa kepada kita. Orang sekarang sudah merindukan Ramadan. Ya Allah, termikir gimana Ramadan tarawih nggak bisa berjamaah. Ya Allah, gimana nanti nggak bisa buka puasa bersama. Ya Allah, gimana nanti kami etikaf di bulan Ramadan. Rasanya rindu, ingin berjamaah. Orang sekarang mulai sadar. Nah, mari kita gunakan rahmat Allah yang Allah turunkan. Rahmat Allah itu bukan hanya yang enak-enak saja, yang nikmat-nikmat saja, tetapi juga rahmat itu bisa berupa ujian. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Ya. Allah menguji hambanya itu dengan kebaikan-kebaikan dan dengan keburukan. Semua itu ujian dari Allah. Semua menjadi sarana alat untuk menjadi apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka itu saya akan share di sini ya ayat-ayat atau kita akan menggali hikmah di balik musibah. Nah, ya, di balik musibah ini, di balik musibah. Allahu akbar. Supaya apa? Kita ini bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah di balik setiap musibah. Karena tidak ada musibah ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad SAW, apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Lan yusibana, tidak akan mengenai kita, menimpa kita ya, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tulis, Allah tetapkan untuk kita. Wa maulana, dialah Allah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Subhanallah. Ini saya perlihatkan pada teman-teman, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah di balik musibah. Ini kita tahu ya, kita sedang menghadapi apa situasinya? Coba bayangkan, kita tidak sedang mengalami perang senjata. Ya. Tidak ada roket, tidak ada meriam, tidak ada alat berat yang mengguncang ya hubungan antar negara. Tetapi kekuatan makhluk yang Allah kirimkan kepada kita ini sanggup membungkam kekuatan yang ada di dunia ini. Ya, roda kehidupan dunia yang angkuh berhenti. Subhanallah. Ya, makhluk super kecil ini yang ukurannya itu hanya 60 sampai 120 nanometer. Sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bahkan mikroskop pun dia harus membukanya itu dengan begitu luar biasa. Ya, baru nampak kelihatan bentuk fisik daripada virus COVID-19 ini. Allahu Akbar. Ya, tapi ini mengguncang semuanya. Ya, kalau bencana alam, gempa bumi, ya, gunung meletus hanya satu titik. Dampaknya lokal. Ya, tetapi ini dampaknya ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Seluruh dunia, 90% ya, negara di muka bumi ini semua sekarang sudah terjangkiti atau telah menyebar virus ini. Allah, itu catatan WHO. Ya. Nah, kalau bencana alam hanya satu titik lokal. Ya, Allah, tapi dia bisa menjadi global, ini luar biasa. Indonesia sudah sekarang ini ada data per 8 April ya. Kalau sekarang mungkin sudah 3.000-an lebih. Allah Akbar. Di Jakarta sangat banyak. Ini epicentrum. Makanya Jakarta kemarin kita sudah mendengar sendiri dari Pak Anies Baswedan ketika bersama Pak Agib ya, malam Jumat sudah mengumumkan ya, bagaimana Jakarta ini diberlakukan PSBB ya, pembatasan sosial yang berskala besar karena memang ini epicentrum. Kapan epidemi berakhir? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ujian bagi kita. Nah, kalau kita bicara dalam konteks kita beragama, sekarang inilah saatnya kita menunjukkan bahwa agama kita ini, Islam ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Islam ini harus
ya, menjadi pelopor untuk kesehatan masyarakat, pelopor untuk melindungi jiwa masyarakat. Ya, sekarang banyak, masya Allah, saya sedih sekali, subhanallah. Saya sebenarnya tidak ingin menulis keras seperti ini, jangan sok beragama tapi tanpa ilmu. Masya Allah, saya sebenarnya nggak mau nulis keras-keras. Ya, kemarin saya sebarkan broadcast mabuk beragama dalam tanda petik, dalam tanda tanya. Ya, karena saya sangat sedih gitu ya. Himbauan, sudah ada fatwa ulama, bukan hanya ulama di Indonesia nasional, tapi juga ulama dunia, ulama-ulama terpandang, lembaga-lembaga fatwa yang sangat berkompeten, ya, yang selama ini kita dengar, kita selalu mengatakan, ayo bela ulama, bela Islam, bela ulama, taati fatwa ulama. Tapi ketika ya kita diserang wabah seperti ini, kita tidak mau ikut fatwa ulama. Ya Allah, saya sedih sekali, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Kenapa umat Islam bisa begini? Kenapa kita bisa jadi umat yang tertinggal, malah mungkin bisa ditertawakan oleh orang lain? Kita egois dalam beragama. Ya, kalau kita ingin beragama secara baik, oke, tunjukkanlah kebaikan itu. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah sampai betul-betul datang kepadamu yakin, yang itu adalah kematian. Sampai mati kita tetap menyembah Allah. Bukan berarti kita ini dengan mengikuti protokol kesehatan, oh ente takut sama corona, nggak takut sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya untuk memutus mata rantai sebaran virus ini, itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Bagian dari ibadah kita kepada Allah, bagian dari jihad kita kepada Allah Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu akbar. Apa kata Allah? Bertolong-tolonglah kamu semua dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong kamu dalam dosa dan agresi, ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Coba lihat albir ini, cakupannya seperti apa? Kebaikan itu cakupannya luas. Ya, hubungan kita dengan Allah harus baik. Hubungan antar sesama manusia juga harus baik. Ya, hubungan kepada manusia dengan sesama makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, juga harus baik. Termasuk hubungan kita dengan lingkungan hidup kita, ya, itu juga harus baik. Nah, bagaimana kita mewujudkan kebaikan itu dalam semua level hubungan kita, ya, di dalam alam semesta ini? Itu dengan cara kita tidak menyakiti hubungan-hubungan kita, baik dengan Allah, ya, menyakiti hubungan kita dengan Allah dengan apa? Maksiat, nggak boleh. Ya. Dengan fasik, nggak boleh. Menyakiti hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita jahat, nggak boleh. Kita suka riba, suka namimah, ya, memfitnah orang, nggak boleh, haram dalam agama kita. Ya. Menyakiti makhluk hidup, kita punya hubungan, menyakiti makhluk hidup, nggak boleh. Kata Nabi SAW, ya, seorang perempuan yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ya, dia bisa masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyekap kucing, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Allahu Akbar. Itulah baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya, ya, ada orang yang dia memberikan minum air anjing, minum air, ya, memberikan minum kepada anjing, itu justru menjadikan penyebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, sekarang juga hubungan kita dengan sama manusia, maka itu harus kita jaga. Jangan kita membawa kemadaratan, kita harus menebarkan kebaikan. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Betul, kita pengen berjamaah, kita pengen bersosial, kita pengen silaturahim. Tapi dalam keadaan kita darurat seperti ini, ibadah silaturahim, ibadah sholat berjamaah, itu tidak bisa kita wujudkan secara normal, sama dalam kondisi kita normal. Lalu kemudian kita disarankan, bahkan diperintahkan untuk ibadah di rumah masing-masing, ya.
bukan berarti itu mengurangi nilai ibadah kita. Kita bukan tidak ingin sholat berjamaah. Siapa yang orang Islam Muslim yang baik yang ingin dipisahkan dari masjid? Tidak ada. Qalbuhu mu'allakun fil masajid, itu salah satu ciri orang dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ini orang yang baik. Tapi bukan berarti kita memaksakan diri dalam semua keadaan, semua kondisi, meskipun keadaan darurat seperti ini, terutama di daerah yang zonanya merah, kita memaksakan diri. Enggak, kita harus berjamaah. Kita tidak memperhatikan protokol kesehatan. Subhanallah. Ayolah, mari kita perbaiki lagi tadabbur kita terhadap Al-Quran. Itu soal albir. Ta'awanu 'alal bir. Sekarang apa? At-taqwa. Subhanallah. Taqwa itu apa? Takwa itu menghindarkan diri dari sesuatu yang berbahaya. Ittiqa al-wiqayah minasyarr. Itu arti aslinya takwa itu. Nah, apa yang berbahaya yang mesti kita jauhi, kita hindari? Banyak. Ada murka Allah. Itu bahaya. Maka kita harus hindari murka Allah. Ada bahaya siksa neraka nanti di akhirat. Harus kita hindari. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan menghindari siksa api neraka itu. Ada bahaya azab kubur, harus kita hindari, kita harus bertakwa kepada Allah. Ada bahaya nanti su'ul khotimah, matinya kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya, harus kita menghindarkan diri kita. Ada bahaya berbuat zalim. La darar wa la dirar. Nabi SAW berpesan jangan kamu berbuat zalim kepada saudaramu. La yazlimu ahadu ba'dukum ba'da. Jangan kamu berbuat zalim satu dengan yang lain. Kepada sesama nggak boleh berbuat zalim. Nauzubillah. Termasuk kalau kita bisa berbuat zalim kalau kita tanpa baik kita sadari maupun kita tidak sadari, kita menjadi reservoir, menjadi media penularan penyakit. Sadar atau tidak sadar. Sebab kita ini semua punya potensi seperti itu. Mungkin kita merasa sehat, tapi imun yang ada di diri kita merasa sehat, kita nggak sakit, kan? Tapi kita bawa itu virus, lalu bisa menularkan kepada orang. Kalau kita tidak perhatikan protokol kesehatan, artinya apa? Dengan kita menularkan itu, kita telah berbuat zalim tanpa sadar. Ya Allah, subhanallah. Maka itu, mari kita jaga, jangan sampai. Ini cakupan takwa kita mesti ngerti. Jadi orang yang bertakwa, para pemirsa semua dirahmati Allah, bukan hanya orang yang pandai beribadah kepada Allah semata-mata. Dalam pengertian apa? Ibadah mahdhah. Ibadah yang orang bertakwa itu hanya yang ibadah mahdhah saja. Salat, puasa, zikir, umrah, haji, dan lain sebagainya. Atau semata berkumpul berjamaah di masjid, salat, zikir, taklim dan tablik. Siapa yang nggak ingin? Kita sudah merindukan ini. Tapi mohonlah kita bersabar. Isbiru wa sabiru. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dengan kita bersabar, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dalam setiap musibah. Ini kita dalam musibah. Musibah pandemi. Pandeminya global. Kalau kita di lokal di sini namanya epidemi. Epideminya satu negara ini bisa terjangkiti. Kalau global, jadi pandemi. Dan ini sudah menjadi pandemi global. Subhanallah. Maka kita dalam keadaan kita mendapatkan musibah seperti ini. Ini juga kita harus dituntut untuk apa? Untuk bersabar. Menjaga diri kita dengan baik, Apa? Menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dan kalau kita niatkan itu semua dengan niat untuk beribadah kepada Allah, niat kita taqarrub kepada Allah, jadi kita akan dapat pahala juga. Jadi jangan dianggap, yang berpahala itu hanya yang berjamaah, sholat berjamaah. Yang berpahala itu beribadah hanya yang sholat Jumat di masjid berjamaah. Loh, bagaimana Pak Ustadz kalau tidak sholat Jumat karena ada himbauan?
fatwa majelis ulama dan juga dari pemerintah yang menjadi otoritas, ya para ahli kesehatan mengatakan, ya kita sholat di rumah, ya sholat mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah, ya berjamaah dengan keluarga kita, itu juga sama kalau kita niatkan pahalanya dengan sholat Jumat. Subhanallah. Jadi janganlah kita ini berpikir sempit, ya menganggap bahwasanya pahala ibadah itu hanya ya dalam bentuk yang mahdoh. Kalau kita mengikuti, jadi ada kalanya begini, saya mengatakan begini, ya ada problem ya umat Islam sekarang ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi problem. Jadi saya sendiri baru sadar, ya Allah, ini mungkin salah saya juga. Ya, ini mungkin introspeksi buat saya juga. Saya masih belum maksimal untuk berdakwah, belum maksimal untuk memberikan pemahaman kepada jamaah, kepada umat yang saya bimbing, yang kita bimbing, para ustadz bimbing. Buktinya masih ada jamaah kita yang dulu teriak-teriak minta kita harus bela ulama, kita ikuti fatwa ulama, tapi ketika terjadi seperti ini, masya Allah, saya sedih, ini saya salah apa gitu ya. Ketika disampaikan fatwa ulama, ya mereka malah ngotot, enggak, itu MUI enggak takut sama Allah, takutnya sama corona. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Ucapan seperti itu sampai keluar begitu. Saya sedih, ini juga introspeksi buat saya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Barangkali saya dan juga para ustadz yang lain belum maksimal untuk memberikan pemahaman kepada umat. Astagfirullah, astagfirullah. Ini ada persoalan besar di tengah umat Islam. Kenapa? Menganggap pahala ibadah itu hanya ya dalam satu bentuk saja. Seolah-olah ibadah di rumah masing-masing itu tidak berpahala, tidak memiliki afdoliyat. Padahal ya dalam kaidah Islam itu jelas ada saatnya ibadah jama'i itu lebih utama. Dalam keadaan apa? Situasi normal. Ya, tidak ada konflik, tidak ada perang. Kalau ada perang, ada konflik, bisa nggak berjamaah? Nggak mungkin. Ya, kalau ada gempa bumi, bencana alam, bisa nggak saudara bisa berjamaah di tempat yang terjadi bencana alam? Tidak bisa. Itu kalau terjadi situasi normal, ibadah berjamaah itu lebih afdal. Ya, seperti sabda Nabi SAW mengatakan apa? Ya, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Allahu Akbar. 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. Tapi ada kalanya ibadah di rumah ya itu lebih afdal dalam situasi darurat pandemi seperti ini. Kenapa? Karena ada potensi kita menularkan atau kita tertular pada saat terjadi kerumunan. Bukan hanya ya di kantor, di pabrik, sekolah, kampus, tapi juga di masjid. Ada yang mengatakan, masjid tidak mungkin. Masjid bersih dari virus dan lain sebagainya. Subhanallah. Kita harus ya mengambil kaidah begini. Ada kaidah para ulama mengatakan, ya kita ini wajib untuk mengambil asbab. Sekaligus dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbab. Ya, itu harus wajib. Ya. Kalau kita hanya tawakal saja, tawakal kepada Allah, tapi tidak mengambil sebab, ya, asbab kauniyah, sunnatullah, maka itu tawakal kita jadi maksiat. Ini kaidah ulama. At-tawakkul 'ala Allah, kaidahnya? At-tawakkul 'ala Allahi bidunil akhdi bil asbab maksiyah. Ya, tawakal saja kepada Allah tanpa mengambil sebab, ya, tanpa mengambil ilmu pengetahuan yang kuat, itu tawakal kita bisa jadi maksiat. Sebaliknya, wal akhdhu bil asbab duna tawakkul 'ala Allah syirkun. Ya, kita hanya mengambil ya sebab saja, ilmu saja kita besarkan, kita agung-agungkan, ya. Ini mazhab Qadariyah ini ya, seperti itu ya. Dia meremehkan doa, dia meremehkan tauhid, dia tidak dia mengabaikan himbauan agama,
ya dalam mengatasi musibah itu kata para ulama al-akhdhu bil asbab duna tawakkul 'ala Allah syirik. Ya, hanya mengambil sebab tapi tidak bertawakal kepada Allah, tidak beriman pada Allah, itu bisa jatuh kepada syirik. Artinya apa? Kita harus seimbang. Al-akhdhu bil asbab ya dengan tawakal kepada Allah itu ciri seorang muslim yang baik ya, dia tidak syirik kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini ya. Apa saja? Nah, ini yang harus kita jadikan pelajaran. Maka itu apa? Beriman itu perlu nalar itu. Bagaimana ilmu itu juga perlu nalar iman. Ya. Jangan sekali-kali kita pisahkan ilmu dengan iman. Karena ini bisa berubah menjadi atau berbuah menjadi musibah dan bencana bagi agama kita. Maka, misalnya dirahmati Allah, kita perlu kesalehan itu, ya. Bagaimana orang yang saleh itu bisa memahami sunnatullah, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, maupun juga sampai sekarang, situasi sekarang adalah kesehatan masyarakat. Sehingga orang soleh itu bisa menjadi muslih. Ya, ya. Kalau hanya soleh saja, tapi tidak menjadi orang yang bisa memperbaiki, muslih, ini kesalehannya ya hanya untuk dirinya sendiri. Dan bisa jadi itu lebih bahaya daripada orang awam yang zalim akibat kebodohannya. Kalau orang soleh, dia melawan sunnatullah, maka dia bisa menjadi zalim. Yang mana kezalimannya itu lebih berbahaya daripada orang awam yang zalim akibat kebodohannya. Nah, bagaimana syariat Islam memberikan panduan ketika kita ditimpa musibah berupa wabak? Wabak itu adalah penyakit epidemi yang menular. Nah, taun adalah bagian dari wabak itu. Ya, itu kata para ulama. Nah, di sini ada panduannya. Ya, apa panduannya? Misalnya rahmat Allah. Pertama, kita baca doa kunut nazilah. Ini ada videonya, ya. Bisa kita simak. Ya. Tahapan-tahapannya, stepnya berdoa. Nah, ya, kunut nazilah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, disyariatkan untuk berdoa dalam kunut supaya diangkat taun dari umat Islam di negeri yang terjangkit, baik sendirian maupun berjamaah. Yang kedua, bertobat ya kepada Allah. Lalu ridho akan keputusan Allah dan sabar dalam ya menjalani musibah yang kita hadapi. Yang ketiga, husnuzon kepada Allah. Ya, kita harus husnuzon kepada Allah. Ya, prasangka baik kepada Allah. Jangan kita prasangka buruk kepada Allah. Ya. Yang keempat, nah ini panduan. Ulama sudah bicara. Ini mitigasi bencana, dilarang keluar atau masuk wilayah yang terjangkiti. Allahu Akbar. Ulama loh yang bicara ini. Ya, ulama ahli hadis. Yang kelima, jaga jarak atau social distancing. Ya. Kalau ada taun menyerang suatu negeri, nah maka harus kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya agar tidak mudah terjangkiti. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun berada, baik yang ada di tanah air kita maupun yang ada mengikuti sedang berada di luar negeri. Nah, di sini saya sapa beberapa kawan yang sudah lapor ke saya, ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda, ya mungkin nanti Mas Georgi bisa mengupdate ya dari daerah mana saja. Tapi tadi yang ada beberapa teman yang masuk ke WA saya, katanya, Ustadz kami akan ikut itu yang sudah konfirmasi dari Jepang, dari Belanda. Nah, coba kita lihat tips praktis ya sekarang ini. Tadabur. Ini tadabur ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari pembatasan sosial berskala besar. Dari mana? Dari Nabi Ayub, dari Nabi Yunus, dari Nabi Yusuf, dan tips dari Ashabul Kahfi. Allahu Akbar. Ya, Nabi Ayub, siapa yang nggak kenal? Ya, kalau kita baca Quran, kisah Nabi Ayub ini ada dalam surah Al-Anbiya, ya. Subhanallah. 83-84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin.
Allahu Akbar. Nabi Ayub itu ya dikenal ketakwaannya, ya. Oh, orang bertakwa, ya, orang saleh tapi kaya raya. Kaya raya, pemirsa yang dirahmati Allah. Hartanya melimpah, ya. Keluarganya ideal, ya, istrinya cantik, anak-anaknya banyak, cerdas-cerdas, ya, cantik, ganteng, masya Allah, ideal sekali ini. Tipe manusia pilihan Allah, hamba Allah, udah kaya, soleh. Apa kurangnya? Subhanallah. Keluarganya mantap semuanya. Ya, ini idaman kita semua. Tapi karena kekayaan itu, karena banyaknya keluarganya itu, ya Allah ingin menguji Nabi Ayub. Apakah dia lebih cinta kepadaku atau lebih cinta kepada ya harta dan popularitasnya? Maka Allah uji beliau ini dengan penyakit. Subhanallah. Nah, di situ disebutkan apa penyakitnya Pak Ustadz? Ya, dalam beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan penyakit yang beliau derita itu adalah penyakit juzam. Ya, juzam ini seperti penyakit kusta. Allahu Akbar. Sampai tidak tersisa dari dirinya itu, ya, menggerogoti tubuhnya sampai ya hanya terlihat kulit dan tulangnya saja. Ya, yang selamat itu hatinya. Untuk apa? Untuk beliau bisa dan lisannya untuk bisa beliau berzikir, ya, dengan hati dan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ beliau mengalami apa? Lockdown. Dia dijauhi oleh istrinya, dijauhi oleh anak-anaknya, dijauhi oleh kaumnya, subhanallah. Ya, ini betapa sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, beliau hanya bisa bersabar, berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, Rabbi inni masaniyad dzurru anta arhamar rahimin. Nah, apa ya dari peristiwa lockdown ini? Ya, ini menyadarkan Ayub, dia harus melihat diri ke dalam, look down. Look down. Dia lihat ke bawah. Ya, jangan lihat ke atas terus. Orang kalau kaya apalagi sering dipuji, oh ini orang soleh, oh ini orang hebat, oh ini orang kaya, orang dermawan, ya, ya. Ini kadang-kadang kita suka mendongakkan kepala, nah gitu ya. Kita kurang merunduk ke bawah, melihat ke dalam hati kita, melihat ke diri kita. Maka itulah Nabi Ayub lakukan hal itu. Nah, di saat kita isolasi seperti ini, mari kita look down, ya, kita look down, lihat ke bawah, lihat hati kita, ya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Apa? Yaitu disembuhkan penyakitnya. Ya, Allah lenyapkan berbagai penyakit yang ada pada dirinya. Ya. Yang ketiga, Allah kembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaannya. Yang keempat, Allah lipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai rahmat kepada hamba-hambanya yang bersabar. Itu dari tips Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, dari siapa? Nabi Yusuf. Nah, subhanallah. Loh, emang Nabi Yusuf, Pak Ustadz pernah lockdown? Iya, begini ceritanya. Ya, kalau kita lihat istilah lockdown itu jangan terlalu kaku. Artinya apa? Lockdown itu kan istilah teknis. Ya, kalau lockdown dimaknai secara generik, arti asalnya adalah tertutup semua cara, tertutup semua jalan. Nah, kira-kira begitu. Maka ketika ya Nabi Yusuf ini masih kecil, dia mengalami dibully, ya, dijatuhkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya, nggak ada yang menolong. Subhanallah, beliau dalam keadaan terkunci, ya, hidupnya ini sudah betul-betul ya tidak ada harapan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Ayahnya yang sayang kepada beliau, tidak ada. Ya, keluarganya benci kepada dia, tidak ada. Nah, beliau itu tinggal di dalam sumur itu beberapa waktu, beberapa lama. Ya, hanya berserah kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, sampai diangkat dia menjadi ya anak angkat daripada pemimpin Perdana Menteri Mesir. Lockdown yang kedua, ketika beliau sudah tinggal di istana ya Perdana Menteri. Dia tumbuh, dia besar di sana dan beliau mendapatkan fitnah lagi. Fitnah sekarang ini dari apa? Ibu majikannya. Ya, dari ibu angkatnya, ya, ngajak dia untuk berselingkuh, untuk berbuat fahisyah. Nauzubillah. Beliau tidak mau, ya. Beliau berlindung kepada Allah. Beliau bahkan dikejar
ya, bajunya robek dari balik badannya. Maka disitulah kemudian kita mengenal bahwasanya beliau ini masuk ke dalam penjara, ya, dijebloskan ke dalam penjara secara zalim tanpa ada proses pengadilan. Di penjara mengalami lockdown, luar biasa, ya. Tidak lihat matahari, tidak lihat tahu siang malam, tidak lihat jam, ya, subhanallah. Hidup bertahun-tahun di dalam penjara. Ya, ada yang mengatakan, riwayat mengatakan beliau itu belasan tahun di dalam penjara. Subhanallah, tanpa proses pengadilan. Disinilah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ya, memberikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan apa? Ya, kunci menghadapi masalah. Jadi, saya selalu mengistilahkan begini, ubah musibah jadi anugerah. Ya, kalau tadi Nabi Ayub dapat musibah, tapi beliau sikapi dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah, dengan memohon, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah, Allah ubah musibah itu jadi anugerah. Subhanallah. Seperti tadi yang slide sebelumnya, ya, semua dikembalikan nikmat-nikmatnya, bahkan lebih banyak, 2 kali lipat. Demikian pula Nabi Yusuf. Ya, hikmahnya beliau lockdown itu apa? Allah ubah itu musibah jadi apa? Jadi anugerah. Ya, beliau jadi apa? Jadi Perdana Menteri Mesir, luar biasa. Kenapa? Karena beliau punya 4 sifat. Subhanallah. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika musibah. Ya. Yang ketiga, ihsan dalam perbuatan. Ya. Ihsannya bagaimana Pak Ustadz? Ini ihsannya apa? Beliau ini sudah bantu banyak orang, tetapi orang yang dibantu itu lupa. Ya. Seperti apa? Ada kisah itu di dalam penjara, 2 orang, ya, yang tukang menyediakan makanan dan minuman bagi Raja Mesir, itu kan salah satunya dihukum mati, ya, sesuai dengan apa namanya takwil mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Nah, yang selamat ini, ya, dia keluar dari penjara, ya, dia tidak terbukti meracuni sang raja, ya. Maka kata Nabi Yusuf, nanti kamu kalau keluar, ya, jangan lupa saya, ingatkan saya, ya, pada tuanmu. Ya, nah, setelah keluar dari penjara ini orang, ya, dia ini lupa sama Nabi Yusuf. Ya, dia mendapatkan nikmat kebebasan, udara kebebasan, dia lupa ada temannya yang dulu menolong di penjara itu. Subhanallah. Tapi apa? Yusuf tidak membalas perbuatan orang itu. Yusuf tidak pernah mencaci. Yusuf tidak pernah merasa menyesal memberikan advice atau memberikan nasihat takwil mimpi itu. Subhanallah. Beliau tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat jahat kepada beliau. Seperti saudara-saudara kandungnya. Beliau tidak balas dengan perbuatan jahat. Dia balas dengan kebaikan. Bahkan yang lebih baik daripada kebaikan. Beliau balas, ya, temannya yang di penjara itu. Dia tidak menyesal telah memberikan kebaikan. Tapi justru, ya, dia memberikan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam surat Yusuf ayat 90, ya, para pemirsa, silakan dibuka, ya, surat Yusuf ayat 90. Bentar, saya lihat di sini Qurannya, ya, surat Yusuf ayat 90 nih, ya. Itu apa kata Allah? Innahu mayyattaqi wa yasbir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Subhanallah. Ini lihat surat Yusuf. Nah, ayat 90. Oke. Ini dari terjemah Kementerian Agama. Nah, ini. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini sifat Nabi Yusuf. Ya, ini yang membawa beliau itu dari lockdown menjadi lockdown dan menjadi apa? Musibah itu berubah menjadi anugerah bagi beliau. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ayat yang ke-100. Nah, yakin pada pengaturan Allah, ketetapan dan takdir Allah. Ini itu Nabi Yusuf itu begitu. Ya, dalam ayat yang 100, ya, kalau kita lihat di sini apa kata Nabi Yusuf alaihissalam, di situ beliau mengatakan
dalam satu doa. Ya, dalam doanya ya, itu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, setelah sempurna di akhir episode cerita Nabi Yusuf ini, coba kita lihat di ayat 100 itu luar biasa, ya. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy dan seterusnya. Dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Lalu mereka semua tunduk hormat kepada Yusuf dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku." Oh, subhanallah. Allah telah berbuat baik kepadaku. Ya, nggak pernah mencibir, tidak pernah menyesal mendapatkan perlakuan-perlakuan, ya, ujian-ujian yang begitu berat. Coba bayangkan, dijeblosin ke sumur, dijeblosin ke penjara, ya, dihina, ya, dibully. Beliau tetap ikhlas, tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Dan ya, Nabi Yusuf tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia mengatakan apa? Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana? Dia bebaskan aku dari penjara. Ya, nggak pernah beliau mengatakan saya keluar dari penjara ini karena ilmu saya, karena kemampuan saya mentakwilkan mimpi. Oh, subhanallah. Nggak pernah itu. Ini tawaduknya beliau. Dan ketika membawa kamu dari dusun, waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku. Coba bayangkan. Beliau tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tapi menyalahkan siapa? Setan. Setan itulah yang telah membuat hubunganku dengan saudaraku itu rusak. Setan itulah yang membisikkan mereka untuk berbuat jahat kepadaku. Nah, beliau tidak pernah menisbatkan, ya, perbuatan buruk saudara-saudaranya itu, ya, sehingga dia balas dengan cacian, dia balas dengan makian. Tidak. Inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Coba bayangkan. Kehidupan Nabi Yusuf begitu keras, ya. Tapi beliau mengatakan itulah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, Allah menguji saya, ya, itu untuk apa? Mengangkat derajat saya, ya. Allah ingin uji saya untuk angkat derajat saya. Maka harus dijalani itu. Nah, seperti itulah karakter Nabi Yusuf. Kita harus ikuti karakter itu ketika kita sedang mendapatkan ujian yang maha berat seperti ini. Subhanallah. Nah, yang ketiga, tip Nabi Yunus. Apa, saudara? Pemirsa dari rahmati Allah. Yaitu peristiwa isolasi. Nah, sini bahasa teknis aja ya. Atau dalam tanda petik lockdown. Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus ini, subhanallah, ya, mengalami lockdown yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Ya, ya apa ya? Fasahama fakana minal mudhadhin dalam surat As-Saffat. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, beliau itu keluar dari negerinya, ya, karena kesal, marah kepada penduduknya, tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh beliau. Beliau naik kapal, fasahama, ya, fakana minal mudhadhin. Ya, beliau naik kapal, kapalnya penuh dengan muatan. Maka diundi. Ya, dia termasuk salah satu yang diundi. Dan yang diundi itu keluar 3 kali nama Yunus yang harus turun keluar dari kapal itu. Allahu Akbar. Subhanallah, ini ujian apa lagi? Allah menghukum Nabi Yunus. Subhanallah, Allah menghukum, ya. Ya. Itu subhanallah, setelah ini ujian satu, ya, di kaumnya nggak diterima, diusir, ya, tidak mau beriman kepada Allah. Ini ujian juga. Setelah naik kapal, ingin pindah ke negeri lain, ingin berdakwah di tempat yang baru, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dia dicaplok, ya, ditelan oleh ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus dalam sebagian riwayat. Subhanallah. Allahu Akbar. Di situ beliau sendirian, tidak ada kawan. Gelap, tidak ada cahaya. Ya. Di dalam perut ikan paus itu panas. Kenapa? Lemak ikan paus itu memang panas. Ya. Karena zaman dulu, ya, orang menyalakan lampu itu dari apa?
energinya dari lemak ikan paus. Nah, itu tidak ada ventilator di dalam. Sepi, senyap, tidak ada sinyal. Ya, tidak ada listrik, apalagi internet. Kalau kita sekarang lockdown, ya, masih enak ya. Masih ada AC, masih ada kipas, masih ada internet, kita bisa wifi dan lain sebagainya. Subhanallah. Tapi dulu Nabi Yunus seperti ini, beliau hadapi sendirian. Mau teriak minta tolong kepada siapa? Mustahil didengar oleh manusia. Kenapa? Karena lockdown beliau itu tidak seperti biasa, tidak normal. Ya, di bawah kegelapan yang berlapis-lapis. Ya, fi zulumat, fanada fi zulumat. Ya, maka beliau bermohon, berteriak di dalam kegelapan apa? Gelapnya malam hari. Gelapnya di dalam perut ikan dan gelapnya di dasar lautan yang dalam. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini ya, mau buat apa lagi? Gak bisa. Ya, mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa diucapkan kata-kata oleh Nabi Yunus ya, ketika menghadapi lockdown yang sangat mengerikan itu, kecuali apa? Al-luju ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau bersandar kepada Allah. Beliau mohon pertolongan kepada Allah. Hanya itulah satu-satunya pegangan beliau. Ya, la ilaha illa anta. Tauhid, kunci keselamatan kita. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tauhid ini kunci keselamatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, subhanak, 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 maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia pasti akan terus berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Maka tasbih menjadi jalan keluar dari setiap musibah dan ujian. Allahu Akbar. Yang ketiga, tidak cukup dengan tauhid, mengesahkan Allah. Tidak cukup dengan mensucikan asma Allah, bertasbih. Tapi juga kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus bertaubat secara sungguh-sungguh. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Maka, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pada saat isolasi diri kita sekarang ini, kita wajib hukumnya. Ya, fardu ain, kita mengakui dosa-dosa kita, memperbaharui iman kita, dan menjadikan semesta kita ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka itu, ayo ya, kita banyak baca doa dari nabi-nabi ini yang mustajab insyaallah, dengan barakahnya Al-Quran, dengan barakahnya kita tadabbur Al-Quran, dengan barakahnya kita mengkaji, menghayati ya sejarah dari para nabi yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita baca doa ini karena banyak ya, kita ini panduan atau protokol kesehatan itu perlu, wajib kita ikuti, tapi harus ada protokol spiritual. Nah, protokol spiritual ini dalam Al-Quran luar biasa. Doa, munajat kepada Allah. Ya. Jangan kita lari dari Allah. Justru ini saatnya kita kembali kepada Allah. Kita memeluk Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lepaskan Islam ini. Syariatan, waminhajan, wahayatan. Baik itu syariatnya. Manhaj kehidupannya juga harus kita pegang erat-erat. Ya. Nah, kita baca doa Nabi Ayub alaihissalam. Baik yang sehat ataupun yang sedang dalam pemantauan atau pengawasan, bahkan yang positif. Ya, ini kita banyak berdoa seperti doanya Nabi Ayub, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya, doa Nabi Yusuf kita baca. Subhanallah. Fatiras samawati wal ardi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat.
wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ini akan menumbuhkan semangat kita, optimisme kita, bersandar kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Kalaupun Allah mau matikan kita, matikan aku ya Allah dalam keadaan aku ini sebagai muslim, dan gabungkan aku, ya, kumpulkan aku nanti di surga di akhirat nanti bersama orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Yang ketiga, kita baca doa Nabi Yunus. Ya, kita banyak berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini protokol spiritual kita, jamaah sekalian rahmat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Ya. Yang terkena penyakit ini mudah-mudahan dengan membaca ini semua, dengan memperhatikan protokol spiritual ini, Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit yang ada pada diri kita, dalam diri kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ya, barangkali yang terakhir, ini adalah tips Ashabul Kahfi. Loh, Ustaz, Ashabul Kahfi kan nggak berpenyakit. Iya, tapi lockdown dia. Bayangkan lockdownnya 300 tahun, nggak tanggung-tanggung. Walabisu fi kahfihim salami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah menyebut mereka itu tertidur di dalam gua, ya, terasing, ya, terputus dari segala asbab dunia. Ya, ini lockdown, terkunci, ya. Allah kunci, Allah selamatkan mereka di dalam gua itu dari kejaran raja yang zalim, karena mereka membawa iman, mereka ingin mempertahankan imannya, keyakinannya, ya. Mereka tidak mau menyerah. Maka Allah selamatkan, Allah lockdown mereka ini di dalam gua. Bayangkan, lockdownnya kalau kita masih bisa. Kita lockdown sekarang, misalnya PSBB ini, kita masih bisa makan, masih bisa minum, bisa nonton, bisa baca buku, bisa macam-macam. Ashabul Kahfi tidur bos 300 tahun. Allahu Akbar. Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun. Kenapa bahasa Al-Qur'an mengatakan walabithu fi kahfin salasami'atin sinina wa zadu tis'a, 300 tahun dan 9 tahun, 300 tahun untuk hitungan kalender Masehi. 309 tahun itu untuk hitungan kalender, ya, Qamariyah atau kalender yang berdasarkan perputaran bulan. Nah, di situ nanti akan ketemu angkanya, ya, sedikit selisihnya betul-betul sedikit, ya, secara presisif. Subhanallah. Maka itu apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya keistimewaan. Kuat imannya, ya. Bahkan dalam kondisi dia terancam keamanannya ketika mereka ini, ya, 7 pemuda Ashabul Kahfi ini bangun, ya, terbangun di dalam gua itu, ya, sudah berubah zaman, berubah kondisi, ya, tapi mereka masih merasa terancam. Nah, mereka ini lapar, ya, disuruh satu orang diutus untuk mencari makan, beli makanan, ya. Sementara yang ada di dalam kantong baju mereka itu uang yang sudah lama, ya, uang yang ratusan tahun dahulu. Subhanallah, dibawa ke pasar. Pesannya apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Subhanallah. Orang saleh, orang mukmin harus hati-hati cari makan yang halal. Harus hati-hati cari minuman yang halal, ya, sebab kehalalan makanan dan minuman itu adalah menjadi asbab hidayah, ya, menjadi asbab kita mensucikan hati, memperkuat akal pikiran kita, dan paling utama adalah menjadi sebab terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tadi doa, Rabbi inni masani yadurru anta arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu doa akan efektif, saudara-saudaraku semuanya, ya, yang dirahmati Allah. Dia akan jalan itu doa. Dia akan ekspres, ya, melewati jalan tol bebas hambatan, ya,
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita juga halal, rezeki kita cari nafkah dengan cara-cara yang halal. Ya, jangan kita cuma berdoa, ayo berdoa, tapi nggak tahu. Ya, nanti protes, kok kita udah berdoa, kok lama amat kagak dikabulkan. Nah, jadi bukan hanya doanya, ya, kita mesti tahu apa yang menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, di antaranya apa? Seleksilah makanan saudara, minuman saudara, pakaian saudara, rezeki nafkah saudara itu dari cara dan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka Ashabul Kahfi, para wali kekasih Allah ini, ya, dijaga oleh Allah. Ketika mereka tidur aja dijaga oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah itu baru mereka mengalami kematian yang hakiki sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Setelah kondisinya aman. Nah, kalau orang wali Allah, kekasih Allah, orang yang beriman, bertakwa, ketika tidur aja dijaga oleh Allah, masa ketika terbangun, terjaga, ya kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara dari berbagai macam bahaya seperti apa yang terjadi pada Nabi Yunus, Ayyub, Yusuf, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala berfirman, Fallahu khairun hafizah, wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah yang maha, ya, penjaga yang terbaik dan maha penyayang di antara para penyayang. Demikian, ya, Mas, apa namanya, ya, kita lihat di sini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah hampir 1 jam, ya. Sudah cukup atau nanti bisa kita kembangkan? Saya kembalikan kepada Mas Zorgi. Baik, alhamdulillah, masya Allah, Ustaz Fahmi luar biasa pemaparannya. Ini ternyata kalau kita kaitkan dengan tadabbur Al-Quran, ternyata nabi-nabi terdahulu ya Ustaz, dia bahkan sampai Ashabul Kahfi ini ternyata juga dinamakan lockdown ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini baru apa ya, kita dapatkan juga insight seperti ini Ustaz. Sehingga ada juga tadi yang komen juga, Masya Allah, ini pemaparannya luar biasa di malam hari ini. Dan insya Allah kita langsung buka saja Ustaz untuk sesi tanya jawab, karena sekarang sudah hampir mau jam 9 ya Ustaz ya. Kita buka, sahabat semua, rekan-rekan yang ingin bergabung bertanya dengan Ustaz di malam hari ini, boleh bisa menggunakan layanan voice Zoom-nya, rekan-rekan langsung bisa sambungkan bersama kami dengan icon raise hand-nya ya sahabat semua ya. Dan juga bagi rekan-rekan yang juga ingin bertanya di kolom partisipan boleh. Sambil menunggu Ustaz, ini ada pertanyaan juga berkaitan mengenai tadabbur Al-Quran atau membaca Al-Quran. Di mana tadi disampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa Ustaz. Tapi kenapa ada orang yang mungkin suka membaca tapi dalam segi kondisi hidupnya juga masih mungkin masih berpenyakit atau lain sebagainya Ustaz. Bagaimana nih penjelasannya Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan ini coba saya jawab dulu pertanyaan yang ada di Q&A ya di sini ya. Oh baik. Boleh izin? Enggak? Ya, silakan Ustaz. Ustadz, mohon tolong bagaimana ini kita menyikapi oknum-oknum masyarakat yang menolak pemakaman jenazah. Jenazah yang ya merupakan suspek atau positif COVID-19, ini jangan kita tolak ya. Nauzubillah. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ini kewajiban loh ya dalam Islam. Jangan sekali-kali kita ya abaikan. Ini kalau kita langgar berarti kita menentang Rasulullah SAW. Kita nggak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, kita nggak akan dapat rahmatnya dari Allah kalau kita tidak memenuhi hak seorang muslim atas diri kita. Apa seorang muslim punya hak? Kalau sakit dijenguk, ya. Kalau meninggal, ya ditakziahi. Ada hak untuk apa? Disolati. Ya, ada hak untuk dikuburkan jenazahnya. Ya, kita harus melaksanakan hak-hak itu sebagai orang yang masih hidup. Kita juga tidak mau nanti kalau mati orang menolak
pemakaman jenazah kita. Tolonglah, ini jangan sampai ya kejadian seperti itu cukup terjadi satu kali. Jangan sampai ada umat Islam, umat Rasulullah menolak pemakaman jenazah saudara kita yang tertimpa atau terkena wabah taun ini atau wabah COVID-19 ini. Ya, tentunya dari pihak rumah sakit kan sudah melakukan SOP ya, yang sangat ketat untuk menjamin atau setidaknya dengan upaya yang sungguh-sungguh supaya jenazah itu tidak menularkan ya. Itu ada berapa kali itu? Saya punya posternya itu, dia dimasukkan dulu di plastik, kemudian baru dikafani, setelah itu diplastikin lagi, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dimasukkan lagi ke dalam peti jenazah. Itu kan sudah berlapis-lapis prosedurnya ya. Jangan kita kemudian menolak saudara-saudara kita yang meninggal ya, itu karena COVID-19, jangan sampai. Apalagi mereka ini yang meninggal karena COVID-19 itu bagian dari meninggal karena taun. Mereka mati syahid. Ya, subhanallah. Syahid akhirat ya. Al-mat'un syahid kata Nabi SAW. Orang yang mati karena penyakit taun, wabah yang ganas, itu dia mati syahid. Masa kita orang Islam menolak pemakaman jenazah saudara kita yang mati syahid? Allahu Akbar. Nah, saudara yang dirahmati Allah, yang kedua di sini tadi dari Pak siapa tadi ya? Dari Pak Haryanto ya. Nah, sekarang yang kedua dari Pak Taufik nih. Pak Taufik, Assalamualaikum Ustadz. Masalah fatwa MUI yang bolehkan tidak salat Jumat atau salat jamaah tersebut ini, tidak sedikit teman-teman kita mengambil pendapat ulama-ulama lain yang bertentangan dengan fatwa itu. Sering kita temukan di broadcast, WA dan sebagainya. Dan teman-teman kita bilang bahwa ini ikhtilaf. Jadi boleh ikut fatwa MUI, boleh ikut pendapat ulama lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf, begini ya, bagaimana saya mau ngomong ini? Ya, ikhtilaf dalam kondisi normal. Ahlan wa sahlan. Ya, Anda mau berbeda pendapat ya, dengan berdalih kepada ulama manapun, dengan mazhab manapun, dalam keadaan kondisi kita normal, silahkan. Tapi ini kita sedang darurat kesehatan masyarakat. Ya, ini jadi pandemi global, nggak main-main. Ya, ulama dunia Islam, ya ada Al-Azhar, Mesir. Ada Dewan Senior Ulama Arab Saudi. Ada Dewan Ulama Qatar. Ya, dari Malaysia, dari Indonesia. Ini sudah hampir menjadi ijma'nya ulama, konsensus ulama. Kalau ijtihad pribadi, ya seorang mujtahid, ahli fikih, berbeda dari ijma' ulama, kita nggak bisa ambil. Ya, walaupun ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Tetapi ijtihad yang mayoritas ulama menghasilkan satu kesimpulan yang sama, pasti itu lebih berhak dan lebih afdol untuk kita ambil. Ya, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang keagamaan. Ya, nah para ulama ketika berfatwa itu, mereka mendengarkan paparan dari para ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Dokter, ya, ahli bidang yang lain, ketika dia nanya masalah agama, ibadah, mahdoh, sholat, hukum puasa, zakat, dia tanya sama ulama, dia dengerin. Ketika ulama mau fatwa tentang masalah kesehatan seperti ini sekarang, kita ulama yang dengerin apa kata ahli medis. Ya, jangan kita sepelekan. Ya, jadi harus proporsional. Jadi jangan hanya mohon maaf, mungkin kata-kata saya agak keras. Jangan kita egois dalam beragama. Jangan kita ini dalam tanda petik. Saya tidak ingin mengatakan ini sebenarnya, tapi terpaksa. Ya, mabuk agama. Ya, mabuk untuk ibadah. Betul, bagus. Sungguh-sungguh ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya setuju 1000%, bukan 100% lagi. Ya. Tapi itu dalam kondisi normal, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, ayo
kita harus berkontribusi, berjihad, ya, untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ya, ini kan eh, virus ini dia bisa hidup kalau ada media, ya, jembatannya mesti kita putus. Kalau jembatannya udah kagak ada, hilang semua, dia mau hidup dari mana? Mati dia nanti. Nah, begitu. Itu yang dikatakan oleh sahabat Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Apa beliau nasihatkan kepada penduduk Syam? Ya, wabah ini adalah seibarat api. Api yang menyala. Dan kalian manusia adalah seperti kayu bakar. Maka jangan bertemu antara api dan kayu bakar dalam satu tempat. Harus dipisahkan. Api tidak akan hidup, tidak akan menyala kalau tidak ada kayu bakarnya. Itu logika yang luar biasa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka ini kurang apanya? Kurang soleh kan sahabat Nabi? Amr bin As, Umar bin Khattab, kurang soleh dia. Ya, Amr bin As nggak soleh dia. Soleh, luar lahir batin, insya Allah. Ya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Umar bin Khattab. Ya, kurang soleh apanya beliau? Kurang doanya apa? Kurang tawakalnya apa beliau? Ya, ketika di tempat yang terjangkiti wabah itu, beliau teringat sabda Rasulullah SAW. Ada perintahnya. Kalau kamu mendengar ada di satu negeri ada penyakit yang menjangkit, fala tadkhulu. Ya, kalau kamu di luar, jangan kamu masuk. Dan yang sudah ada di dalam, jangan kamu keluar. Kenapa? Jangan kamu sengaja ingin tertular dengan masuk situ. Nah, yang sudah di dalam, jangan sengaja kamu keluar untuk menularkan kepada orang lain yang ada di luar. Nah, itu panduan Islam. Sudah jelas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak setuju alasan ikhtilaf ini dipakai. Ya, mohon maaf, ittaqullah. Ya, bertakwalah kita kepada Allah. Jangan kita pakai alasan ikhtilaf sebagai pembenar. Ya, sebagai dalih bahwasanya kita boleh menyelisihi termasuk ini juga pertanyaan dari Mas Fikri Zaman, ya, itu sudah sudah saya jawab, ya, sudah sama, ya. Yang dari Mas Zorgi tadi, maaf, Afwan, tolong diulangi. Baik, Ustaz. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, karena sudah lewat dari 8 menit. Kalau ini mungkin mewakili juga rekan-rekan saya pribadi yang banyak yang bertanya, kenapa kalau ada orang yang masih membaca Al-Quran tapi masih sama perangainya atau masih sama juga akhlaknya atau mungkin penyakitnya masih sama begitu, Ustaz. Nah, ini kenapa? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang rajin baca Quran, ya, pertanyaannya, kenapa kok perangainya nggak berubah? Ya, kadang-kadang masih ada maksiatnya, kadang-kadang masih ada lalainya juga sama Allah. Ya, memang begini, ya, perbaikan hati itu berproses. Ya, lebih baik kita membaca Al-Quran daripada kita tidak baca Al-Quran. Jangan dengan alasan itu melihat, oh, orang itu banyak baca Qurannya, hafal Qurannya, tapi perangainya begitu. Lebih baik kalau begitu saya nggak mau baca Quran deh. Nah, jangan begitu, ya. Jangan jadikan, ya, perangai orang yang keliru jadi sebab alasan kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita ambil positifnya. Apa positifnya? Begini cara berpikirnya. Tuh, orang yang baca Quran aja belum tentu jaminan akhlaknya baik. Apalagi yang nggak pernah baca Quran. Kan begitu. Apalagi nggak pernah interaksi dengan Quran. Celaka ente. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang yang pertama, ya, sebisa mungkin kita untuk banyak mentadaburi Al-Quran, ya, dengan kita membacanya dengan baik, ya. Kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita. Dan perbaikan itu bertahap, tidak bisa langsung 100% mulai dari bacaan. Kalau udah senang baca, ya, kita tadaburi. Dari tadabur masuk meresap ke dalam hati, baru bisa mengubah sikap orang itu. Ya, jadi nggak otomatis orang baca Quran otomatis
jadi akhlaknya baik. Enggak. Dia mesti ada proses, ada tahap. Bukan hanya baca, bukan hanya lisan yang bergerak. Ini juga dipahami. Masuk ke hati. Masuk ke hati. Masuk ke hati baru melahirkan amal. Itulah tadabbur. Ya. Jadi tadabbur bukan hanya baca Quran, tapi memahami Al-Quran, mengkaji isinya, dan mengikuti petunjuk halal haramnya. Itu baru lahirlah amal merubah akhlak seseorang karena dia berinteraksi dengan Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi lebih paham kebenaran begitu saja Nah, dengan membaca Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Nampaknya itu interaksi terakhir Ustaz, karena sekarang sudah Ya. lepas 11 menit, lepas dari pukul 21. Insya Allah Ya. di pekan depan kita bertemu kembali Ustaz dalam Baik. kebersamaan yang sama. Mungkin Insya sebelum Allah. berpisah, adakah garis merah atau garis besarnya yang akan disampaikan Ustaz di malam hari? Silakan. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun berada, mungkin masih ada pertanyaan di sini. Saya lihat nanti boleh pertanyaan dikirim ya melalui WA saya, ya melalui Mas Jorgi juga bisa, atau langsung ke saya juga bisa. Nanti silakan. Ini masih ada datanya di sini. Apa yang ingin saya pasarkan terakhir, ya kata penutup adalah mari kita gunakan ya waktu kita yang saat ini. Kita sangat berharga punya waktu untuk banyak bercengkrama dengan Al-Quran, bercengkrama dengan keluarga, membangun keluarga Quran, membangun keluarga yang sakinah. Ini luar biasa. Ya, kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan tadabbur Al-Quran, insya Allah akan menjadi solusi, menjadi obat penawar bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya minggu depan, Sabtu malam minggu depan, ya ajak teman-teman yang lain, insyaallah akan dapat kita keberkahan dan manfaat dari tadabbur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas kebersamaannya di malam hari ini, kurang lebih sejam. Kita sudah bersama, dan rekan-rekan juga kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung menyimak kami di malam hari ini, juga bertanya, dan mudah-mudahan tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustaz Fahmi tadi insya Allah kita coba akan share, ataupun juga kita akan langsung hubungkan dengan Ustaz Fahmi setelah ini insya Allah. Dan juga rekan-rekan semua, insya Allah kebersamaan dengan Ustaz Fahmi Salim akan kita simak di setiap malamnya di hari Sabtu. Jadi Anda yang menyimak di malam hari ini mungkin jadi ada rekomendasinya ya untuk pekan depan kita bisa berjumpa kembali, karena akan ada garis merahnya yang sama hingga nanti bulan Mei mendatang. Oleh karenanya sahabat semua, kita mengajak di kajian online ini untuk terus istiqomah dalam kebersamaan ini, terlebih juga istiqomah rekan-rekan semua bersama DT Peduli, karena DT Peduli yang merupakan lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dana zakat infak sedekah di seluruh Indonesia dan juga bahkan dunia, ini sedang berupaya untuk mencegah wabah COVID-19 di Indonesia. Di 26 cabang DT Peduli di seluruh Indonesia dengan 4 program, rekan-rekan semua yang rekan-rekan semua pun bisa ikut serta dalam 4 program ini. Yang pertama adalah distribusi APD atau alat pengaman diri untuk tim medis dan juga relawan, dengan jumlah kurang lebih 60 paket ke 16 rumah sakit. Dan juga di program yang kedua, rekan-rekan semua bisa ikut bergabung dengan program distribusi masker dan hand sanitizer yang jumlahnya untuk saat ini adalah 2.795 pieces, dan juga hand sanitizer-nya ada 6.306 botol. Masya Allah, cukup banyak untuk saat ini. Dan program yang ketiga, rekan-rekan semua, adalah distribusi sembako, di mana kita sekarang sedang ada social distancing ya rekan-rekan semua ya, di mana tadinya bekerja, tapi sekarang bekerjanya ada batasnya. Nah ini mungkin ada bedanya dengan orang-orang di luar sana yang harus mendapatkan uang dana untuk makan di hari itu juga. Oleh karenanya DT Peduli menyumbang dan juga ikut serta untuk mendistribusikan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan program yang keempat, sahabat semua, DT Peduli pun juga ikut serta untuk menggalang ataupun juga melaksanakan penyemprotan desinfektan di masjid-masjid dan juga fasilitas umum. Dan juga bagi rekan-rekan yang ingin ikut bergabung, berjuang bersama kami di DT Peduli, rekan-rekan tidak harus untuk turun ke lapangan,
Tapi insya Allah dengan dana yang rekan-rekan miliki, harta yang Allah karuniakan, bisa berdonasi melalui BNI Syariah di 00925537729 atas nama DT Peduli Infak. Untuk juga konfirmasi donasi, rekan-rekan bisa juga menggunakan WhatsApp di 0817 7.900 9.700. Sekali lagi di 0817 7.900 9.700. Itu dia rekan-rekan, dan juga menginformasikan bagi rekan-rekan pun yang akan menyimak kajian online. Insya Allah kajian online akan ada dari jam 9 pagi. Rekan-rekan bisa sudah mantengin untuk kajian ilmunya dengan ustadz-ustadz yang sudah disediakan oleh DT Peduli. Dan juga dimulai dari jam 4 sore dan juga jam 8 malam hingga jam 9 malam seperti halnya jam sekarang. Itu dia rekan-rekan semua. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas kebersamaannya. Insya Allah di pekan depan mudah-mudahan bersama saya lagi, dan saya ingin terus ikut serta istiqomah bersama mendapatkan ilmu-ilmunya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zulgi Mujahid beserta Ustaz Fahmi Salim dan juga kru DT Peduli dan Pesantren Darut Tauhid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nuhun. Pada semua peserta. Kajian Tauhid Online spesial pada bulan April sampai Mei bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan para pemateri lainnya. Setiap hari mulai pukul 20.00 Kajian Tauhid Online spesial pada bulan April sampai Mei bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan para pemateri lainnya. Setiap hari mulai pukul